Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya Alkitab, buku yang jadi dasar iman Katolik, itu bisa sampai ke tangan kita sekarang? Nah, hari ini kita bakal telusuri jejak perjalanannya yang, wah, luar biasa panjang, ribuan tahun. Dari sekedar obrolan sampai jadi kitab suci yang kita kenal. Jadi, pertanyaan besarnya tuh ini. Gimana caranya kumpulan pengalaman dan cerita dari mulut ke mulut dari zaman Bahela bisa jadi kitab suci yang dipegang miliaran orang di seluruh dunia? Itu dia misteri yang akan kita coba urai bareng-bareng. Oke, perjalanan kita ini mulainya bukan dari sebuah buku loh, tapi dari pengalaman manusia. Bagian pertama ini benar-benar jadi dasarnya semua cerita. Nah, yang perlu banget kita pahami tuh ini. Alkitab itu nggak ujuk-ujuk muncul sebagai buku. Awalnya adalah pengalaman. Sebuah komunitas ngerasain kehadiran Tuhan, mungkin dalam bentuk perlindungan atau penyelamatan. Lalu mereka menceritakan pengalaman itu. Cerita-cerita lisan inilah yang diwariskan turun-temurun dan jadi cikal bakal dari apa yang akhirnya dituliskan. Nah, proses pewarisan yang hidup ini namanya tradisi. Jangan bayangin ini sesuatu yang kaku atau kuno ya. Anggap aja ini kayak aliran sungai iman yang terus ngalir, yang udah ada jauh sebelum ada tulisan, dan terus berjalan beriringan sama kitab suci sampai sekarang. Oke, sekarang kita lihat gimana cerita-cerita lisan itu akhirnya mulai dibukukan. Kita masuk ke koleksi besar yang pertama, Perjanjian Lama, yang intinya adalah kisah tentang sebuah janji. Coba deh lihat rentang waktunya. Gila kan? Bikin perjanjian lama ini bukan proyek semalam jadi. Prosesnya makan waktu lebih dari 1.500 tahun. Bayangin, dari cerita lisan zaman Abraham sekitar 1.800 sebelum Masehi, sampai kitab terakhir selesai ditulis sekitar 200 sebelum Masehi. Ini benar-benar evolusi iman yang panjang banget. Dan ini nih kuncinya buat ngerti perjanjian lama. Ini bukan buku sejarah kayak yang kita pelajari di sekolah. Ini adalah kitab iman. Ya, memang ada tokoh dan peristiwa sejarah di dalamnya, tapi fokus utamanya selalu ke pertanyaan ini. Gimana sih bangsa Israel memaknai hubungan mereka dengan Tuhan lewat semua kejadian itu? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok Alkitab Katolik kitab di Perjanjian Lamanya lebih banyak ya? Nah, jawabannya ada di kata kanon atau daftar resmi kitab-kitab. Gereja Katolik itu memasukkan 7 kitab tambahan yang disebut Deuterokanonika, yang kebanyakan ditulis dalam bahasa Yunani. Sementara itu, kanon Ibrani, yang juga diikuti gereja Protestan, hanya mengakui kitab-kitab yang aslinya berbahasa Ibrani. Gitu ceritanya. Yuk kita lanjut ke bagian kedua dari kisah ini. Bagian ini digambarkan sebagai penggenapan dari janji yang ada di Perjanjian Lama. Sama kayak Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ini juga kitab iman. Para penulis Injil itu bukan kayak reporter netral yang cuma ngeliput berita ya. Mereka ini orang-orang yang hidupnya benar-benar diubahkan oleh Yesus. Jadi setiap kata yang mereka tulis itu penuh dengan rasa kagum, cinta, dan keyakinan yang mendalam. Analogi ini ngebantu banget deh. Coba bayangin orang-orang yang pernah ditolong Bunda Teresa. Kalau mereka cerita, pasti ceritanya penuh emosi dan kekaguman kan? Nah, kira-kira begitulah cara kisah-kisah tentang Yesus ini ditulis. Bukan sebagai catatan yang dingin, tapi sebagai kesaksian hangat dari orang-orang yang mencintainya. Beda jauh sama Perjanjian Lama yang butuh ribuan tahun, Perjanjian Baru ini terbentuknya cepat banget. Dalam waktu kurang dari 100 tahun setelah Yesus wafat, sebagian besar teks utamanya udah ditulis dan beredar. Ini nunjukin ada semacam urgensi, ada keinginan kuat untuk merekam kesaksian para saksi mata selagi mereka masih hidup. Nah, dari sini ceritanya mulai masuk ke puncaknya, ke klimaksnya. Peristiwa-peristiwa seputar sengsara dan wafat Yesus, tokoh utama Perjanjian Baru. Jadi, kenapa sih Yesus sampai dihukum mati? Ada 2 kekuatan besar yang merasa terancam. Pertama, para pemuka agama. Ajaran Yesus dianggap merusak tatanan dan otoritas mereka. Kedua, penguasa Romawi. Pesan Yesus tentang kerajaan Allah kedengarannya kayak ajakan berontak. Nah, kombinasi ancaman dari sisi agama dan politik inilah yang akhirnya menentukan nasibnya. Dan di tengah-tengah penderitaan yang paling puncak itu, justru kalimat inilah yang keluar dari mulutnya. Menurut catatan Injil Lukas. Momen yang kuat banget, yang seolah merangkum seluruh pesan pengampunannya, bahkan kepada orang-orang yang menyalibkannya. Jadi intinya begini,
Wafat Yesus itu bukan kecelakaan atau kegagalan. Itu adalah konsekuensi logis dari seluruh hidup dan ajarannya. Karena dia setia banget sama misinya, dia harus berhadapan langsung dengan kekuasaan. Dan dia rela menanggung akibatnya sebagai bukti tertinggi dari kebenaran yang ia sampaikan. Tapi, ceritanya nggak berhenti di kematian. Justru, kisah ini berlanjut ke bagian yang jadi tanda utama dari kasih dan keselamatan Tuhan. Soal kebangkitan ini ada 2 tanda kunci, dan bedanya penting. Kubur kosong itu sendiri sebenarnya bukan bukti final, itu lebih kayak tanda tanya besar yang membingungkan. Konfirmasi yang sesungguhnya itu datang lewat penampakan, waktu Yesus menemui langsung murid-muridnya. Momen itulah yang mengubah rasa takut mereka jadi keberanian. Dan jangan salah, bagi iman Kristen, ini adalah segalanya. Kebangkitan itu bukan cuma bab penutup, tapi fondasinya. Seperti kata Santo Paulus, kalau Kristus nggak bangkit, ya udah sia-sia aja semuanya. Dengan kebangkitan, salib yang tadinya simbol kekalahan justru jadi simbol kemenangan. Lalu ada angka 40. Angka ini punya makna dalam. Selama 40 hari ini, Yesus dikatakan ngajarin para murid tentang cara kehadirannya yang baru. Ini masa transisi, masa persiapan buat mereka untuk melanjutkan misinya setelah dia nggak lagi ada secara fisik di antara mereka. Jadi, kita udah lihat gimana sebuah pengalaman diwariskan lewat cerita sampai akhirnya jadi kitab suci. Ini bukan sekedar sejarah tapi sebuah perjalanan iman. Nah, pertanyaannya buat kita renungkan sekarang. Dengan tahu semua proses ini, gimana cara kita memandang dan memaknai teks-teks ini dalam hidup kita sehari-hari? Terima kasih sudah menyimak.